Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Rekam Kesehatan Elektronik dari peminatan Biostatistika dan Sistem Informasi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, yang anggotanya terdiri dari Nia Junia Putri dan saya sendiri, Mauda Dia Popita, akan menjelaskan tentang data mining dengan permodelan estimasi menggunakan algoritma regresi linier sederhana. Data mining terbagi atas dua kata, yaitu data dan mining. Data adalah kumpulan fakta yang terekam atau sebuah entitas yang tidak memiliki arti dan selama ini terabaikan. Dan mining itu sendiri adalah proses penambangan, sehingga data mining itu dapat diartikan sebagai proses penambangan data yang menghasilkan sebuah output atau keluaran berupa pengetahuan. Salah satu software atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pengujian dalam bidang data mining adalah RapidMiner. Untuk penjelasan lebih lanjut, ayo simak video kami berikut ini. Sebelum kita menghitung estimasi di RapidMiner, kita harus tahu dulu nih apa itu arti dari estimasi. Jadi, estimasi adalah sebuah metode dalam data mining yang dipergunakan untuk memperkirakan atau mengestimasikan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Nah, dalam metode estimasi ini terdapat beberapa algoritma yang dapat dijadikan sebagai learning algoritma, diantaranya yaitu regresi linier. Nah, apa sih regresi linier itu? Jadi, regresi linier itu adalah suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi atau hubungan antara beberapa variabel. Nah, dalam regresi linier ini ada beberapa hal yang harus dipahami, diantaranya yakni variabel terikat atau variabel dependent, kemudian variabel bebas atau variabel independen, kemudian ada konstanta dan koefisien regresi. Ini adalah rumus dari regresi linier, yakni Y sama dengan alfa atau A ditambah beta atau B dikali X, di mana Y adalah variabel terikat atau variabel dependent. Nilai X itu adalah variabel bebas atau variabel independen. Kemudian alfa atau A itu adalah konstanta atau intercept. Kemudian B koefisien regresi atau slope. Sebelum kita memasukkan rumus regresi linier ini, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari alfa dan betanya dengan rumus yang ada di dalam PPT ini. Selanjutnya yakni tahapan algoritma dari regresi linier. Adapun tahapan yang pertama yakni kita harus menyiapkan datanya, kemudian mengidentifikasi atribut dan label, kemudian menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai A dan B. Selanjutnya yaitu menghitung nilai A dan B berdasarkan persamaan yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita masuk ke langkah pertama yaitu mempersiapkan data. Kelompok kami menggunakan data rekam medis untuk mengestimasi jumlah pasien yang akan berkunjung ke puskesmas pada periode X atau periode tertentu, di mana kami mengambil periode X ini yang akan diuji yakni periode ke-50. Jadi di sini kami akan menyiapkan data sebanyak 49 data, namun di tampilan ini hanya menampilkan 20 data karena keterbatasan gambarnya yang kecil. Oke, lanjut ke mengidentifikasi atribut dan label. Atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas field atau variabel independennya. Di sini yang termasuk atribut adalah variabel X yakni periode. Selanjutnya yaitu
kelas atau label atau target, yang biasa juga disebut sebagai atribut keputusan atau variabel dependen. Di sini kunjungan puskesmas kami menjadikan target atau labelnya. Selanjutnya yakni langkah ketiga, yaitu menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Jadi kami di sini menggunakan total datanya atau total sampelnya itu sebanyak 50 sampel, di mana 98% itu data laten, sehingga sebanyak 49 sampel. Selanjutnya 2% itu data uji atau data yang akan diestimasikan nantinya, yakni sebanyak 1 sampel. Oke, lanjut ke langkah keempat, yakni menghitung nilai alfa dan beta berdasarkan persamaan yang sudah ditentukan. Jadi inilah hasil perhitungan yang telah dihitung di Excel, dan di bawah ini adalah rumus regresi linearnya. Oke, kita langsung saja masuk ke Excel untuk menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, XY atau langkah ketiga ini dengan langkah keempat ini. Oke, ini adalah tampilan data awalnya, di mana kami memiliki sampel sebanyak 50. Namun yang di sampel 50 ini kami jadikan data uji yang akan diestimasikan atau diperkirakan jumlah kunjungan yang datang pada puskesmas. Oke. Kita masuk ke langkah ketiga. Di sini kami sudah menghitung nilai dari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Tinggal masukin seperti biasa sama dengan nilai B2 atau periodenya dan nilai C2 atau nilai Y-nya. Selanjutnya menjumlahkan, namun yang kami jumlahkan cuma sampai data ke-49 karena data ke-50 adalah data yang akan diuji nantinya, sehingga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Selanjutnya sama saja menghitungnya, dikali saja, ini rumus biasa, rumus Excel biasa. Nah, langsung kita masuk ke perhitungan nilai beta dan nilai alfa. Di sini di nilai alfa itu diketahui nilai beta, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari betanya. Di sini kita langsung aja sama dengan buka kurung, jumlah sampelnya ada 49, kemudian dikali dengan jumlah dari X dikali Y, yakni data ke D52. Kemudian tutup kurung, dikurangi kurung nilai X, jumlah nilai X-nya itu ada di B52, kemudian dikali dengan jumlah dari nilai Y. Kita tutup kurung. Oke, ini yang kita cari baru nilai atasnya. Kita lanjut ke nilai bawahnya. Sama dengan 49 dikalikan dengan X kuadratnya, jumlah dari X kuadratnya, kita tutup kurung, kemudian dikurang dengan nilai dari jumlah X-nya dikuadratkan. Jadi jumlah X-nya dikuadratkan. Kita bisa dikuadratkan langsung pakai tanda kutip 2 atau
bisa dikalikan 2 kali. Oke. Kemudian setelah dapat ini baru kita bagi. Dapatlah hasilnya 0,0061224449. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai alfa. Di sini nilai alfanya itu sama dengan jumlah dari nilai Y dikurang dengan nilai beta dikalikan dengan jumlah dari nilai X. Kemudian kita tutup kurung. Oke. Dibagi dengan jumlah sampelnya yakni 49. Oke. Selanjutnya kita hitung pembagian antara 3912,5 dengan dibagi 49. Dapatlah hasilnya 7984693878. Ini karena kebanyakan koma, jadi kita persingkat saja komanya. Oke, segini aja. Terus ini kita gunakan 2 di belakang koma. Oke. Sehingga kita dapatkan rumus regresinya, yakni Y sama dengan nilai alfa 79,85 ditambah nilai betanya 0,006 X. Ini adalah rumus dari regresi linearnya. Jika kita ingin mengetahui berapa sih jumlah pasien atau kunjungan pasien pada periode ke-50, tinggal kita masukkan saja nilainya. Jadi misalkan kita masukkan yang X-nya sama dengan 50. Jadi Y sama dengan 79,85 ditambah dengan 0,6 dikalikan dengan X. X-nya tadi kita gunain periode ke-50 misalkan. Nah, dapatlah jumlah kunjungan pasien pada periode 50 itu diperkirakan sebanyak 80 orang atau 81 orang. Oke, mungkin ini perhitungan manual di Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mawaddah tentang penggunaan estimasi dalam rapid manner. Di sini kita akan mencoba untuk mengestimasikan jumlah kunjungan ke puskesmas pada bulan November 2020 dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi Rapid Miner, lalu kita klik blank process. Lalu kita siapkan operator dan kerangkanya untuk menjalankan permodelan estimasi dengan menggunakan algoritma regresi linear. Adapun operator yang kita gunakan untuk permodelan ini adalah yang pertama, read Excel, drag and drop, lalu split data, linear regression, dan apply model.
Setelah kerangka sudah terbuat, kita dapat langsung mengisikan perintah pada masing-masing operator ini. Pada read Excel, kita masukkan data Excel yang akan kita prediksi atau kita estimasikan dengan cara klik Import Configuration Wizard, pilih data yang akan diestimasikan, klik Next, pastikan sel rank mencakup seluruh atribut data yang akan diestimasi, lalu klik Next and Finish. Tidak lupa untuk ke bagian dataset metadata information untuk membedakan mana atribut, mana label. Apply. Selanjutnya, kita ke operator split data. Split data ini untuk membedakan persentase nilai asli dengan data nilai yang akan kita estimasikan. Caranya, klik Edit Enumerator, klik Add Entry. Nah, pada kasus ini terdiri dari 50 data dengan 49 data asli dan 1 data prediksi. Berarti 49 dari 50 adalah 0,98. Lalu kita add entry lagi untuk data yang akan kita estimasikan, yaitu 1 dari 50 data, yaitu 0,02. Lalu kita klik OK. Nah, kita bisa hubungkan antara input ke read Excel untuk menjalankan operasi. Dan jangan lupa juga untuk mengganti tipe sampling dengan linear sampling, karena kita menggunakan algoritma regresi linear. Lalu kita hubungkan operator antar operator. Nah, setelah tidak ada lagi tanda seru pada tiap operator, maka kita klik Run dan hasil estimasi akan muncul secara otomatis. Hasil dari prediksi estimasinya adalah 80. Nilai estimasi di RapidMiner dengan nilai estimasi yang dihitung manual adalah sama. Berarti perhitungan antara yang manual dengan perhitungan menggunakan dengan RapidMiner adalah benar. Dari hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah orang yang akan berkunjung ke puskesmas pada bulan November tahun 2020 sebanyak 80 orang. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.